Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wa salatullah wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali berjumpa dalam kajian akhir zaman sama kita Ustaz Fahmi Salim, Habibullah Ta'ala. Yang di pagi ini, alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah membuat kita masih istiqamah dalam kebaikan dan salah satunya kita menghadiri majelis ilmu. Salat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menjadi lanjut dari risalah Nabi kita baginda Rasulullah hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini tentu menjadi sebuah keistimewaan kita bisa kembali untuk membahas sebuah tema yang berkaitan dengan tema-tema akhir zaman yang kaitannya tentang tentu dengan apa yang sudah terjadi dan kita saksikan di berbagai media ya, tentang apa yang terjadi di Gaza, dan selalu ditemani oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting tentang gencatan senjata yang saat ini terjadi dan berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah SAW sudah membuat sebuah nubuah, berita yang sangat eh, terbukti ya saat ini tentang bagaimana eh, kebangkitan sebuah Taifah Mansurah, dan itulah yang para ulama meyakini itulah yang sudah dilakukan oleh para mujahidin di Gaza. Dan salah satunya kita sudah menyaksikan bagaimana sebuah kekuatan yang awalnya tidak diperhitungkan ya, dan mampu membuat sebuah negeri yang katanya menjadi negeri dengan kekuatan militer terbaik di dunia, tidak mampu untuk melawan sebuah kelompok yang dengan senjata yang tentu hanya terbatas gitu ya. Dan tentu ini menjadi sebuah eh, kajian yang menyadarkan kita betapa hanya pertolongan Allah yang membuat kita bisa eh, meraih kemenangan. Dan tentu sebelum masuk kajian, tadi sudah disampaikan beberapa buku dari guru kita Ustaz Fahmi Salim yang tentu menjadi pelengkap wawasan kita tentang bagaimana kita memahami dunia ini, bagaimana peristiwa global yang terjadi, dan tentu sejarah yang juga diungkap tentang perjuangan eh, bangsa Palestina menjadi pelengkap untuk kita memahami tentang salah satu wasiat dari Nabi kita bagi Rasulullah, yaitu Masjidil Aqsa, yang menjadi kewajiban kita umat Muslim dimanapun berada untuk sama-sama menjaganya. Dan inilah indikator keimanan di akhir zaman, karena barang siapa yang tidak peduli dengan Al-Aqsa, maka kita tidak tahu apakah kita masih ada keimanan dalam diri kita. Baik, dan Alhamdulillah guru kita juga sudah bersama kita Ustaz Fahmi Salim, yang di pagi ini tema tentang Al-Hudnah Al-Kubra, sebuah genting besar yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang bahwa di akhir zaman akan terjadi sebuah gencatan besar antara kaum muslimin dengan bangsa Rum. Dan tentu banyak ulama-ulama sejarah yang mengatakan bangsa Rum itu adalah tidak hanya yang dalam artian terjemahnya sebagai bangsa Romawi, karena kekuatan adidaya yang saat ini kita saksikan dikuasai oleh eh, negara-negara Barat yang sesungguhnya mempunyai sebuah akar yang sama ya. Sebuah bangsa yang saat ini eh, mengaku sebagai polisi dunia, Amerika, dan mereka sudah bisa berbuat apa saja, bahkan mempeto usulan negara-negara di seluruh dunia untuk menuntut eh, di Palestina. Baik, Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Gabung. Baik, sebelum sambil menunggu guru kita Ustaz Fahmi Salim untuk bersiap-siap ya di dalam kajian pagi ini, mari sama-sama kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah dan Allah jadikan kebaikan-kebaikan selalu berada dalam diri kita. Karena salah satu keutamaan kita bermajlis ilmu adalah kita menjadi orang-orang yang istiqamah, untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita, wabil khusus para guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan dan juga tentu istiqamahan dalam kebaikan. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah, masukillah. Jamaah Allah, mari kita siapkan diri kita untuk menerima satu nasihat agung ya, yang mudah-mudahan eh, apa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim Hafizahullah Ta'ala tentang apa yang terjadi dan berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah di akhir zaman ini menjadi pemicu atau menjadi inspirasi untuk kita semua hingga kita makin bersemangat untuk berjihad fisabilillah. Baik, saya persilakan Ustaz Fahmi Salim untuk memulai sebuah kajian tentang Al-Hunnah Al-Kubra, sebuah genjatan besar yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tafadhal mashkur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alaikum bi tahiyatul Islam, tahiyyah min indillah barakatan thayyibah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka eh, dalam rangka kita menuntut ilmu, menambah wawasan ya dengan wasilah apa? Dengan kita mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah yang diwahyukan pada Nabi SAW, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabawiyah. Ayat-ayat Allah ini sangat luar biasa ya. Ayat-ayat Allah itu bisa dibaca, bisa dielaborasi, baik yang secara langsung bisa dilihat dengan mata kepala tanpa apa namanya, tanpa perenungan sedikit pun, yang bisa kita sebut sebagai badihiyat atau perkara-perkara yang aksiomatik. Tetapi banyak juga ayat-ayat Allah yang memerlukan perenungan, memerlukan bukan hanya perenungan batin. Ada yang cukup dengan perenungan sekilas ya, keindahan alam, sejuknya udara, bersihnya, itu macam-macam. Ya, tapi juga dengan membaca perilaku, tingkah laku, kemudian perilaku manusia dari zaman ke zaman, ya, membaca hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika, nah itu kan memerlukan perenungan, memerlukan ilmu. Nah, ada yang lebih lebih apa? Lebih dahsyat lagi adalah yaitu dengan membaca kemudian dijabarkan eh, di dalam sunnah Nabi SAW, dan itu memerlukan analisis, ya, analisis sosial, analisis politik, analisis secara hukum internasional. Ya, tidak bisa kita hanya asal jeblak, asal ngomong, asal bunyi. Ya.
karena apa yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW itu sebuah prediksi ya, yang tentu saja syaratnya adalah harus hadisnya itu valid ya, sahih gitu kan. Nah ini memerlukan apa namanya ketajaman analisis ya, informasi, lalu melihat situasi-situasi yang ada di zaman kita dan bagaimana apa namanya situasi-situasi kondisi zaman itu ya dirasakan itu pas atau cocok. Bukan berarti kita mencocokkan atau cocok logi. Ya, banyak orang mengkaji akhir zaman hanya cocok-cocokan gitu. Tidak memberikan indikator-indikatornya, ya. Tidak memberikan analisis apa namanya secara faktual ya, analisis ilmiahnya, ya. Pokoknya gitu kan. Kemudian kadang-kadang banyak hal-hal yang misinformasi, ya, karena lebih mengedepankan apa faktor emosional, ya, lebih mengedepankan faktor emosional ketimbang rasional dan apa namanya sesuai dengan kaidah ilmu, ya. Nah ini juga menjadi sebuah permasalahan besar ketika kita membahas masalah apa namanya hal-hal yang berkaitan atau peristiwa-peristiwa yang disebut dengan akhir zaman. Nah, kita akan melihat sini kenapa pembahasan tentang akhir zaman itu penting ya. Sebenarnya ini juga terinspirasi kita melihat, tapi sebelum ini mungkin saya perlu tayangkan video dulu untuk memperkuat kajian ini untuk menjadi apa pembuka ya, pembuka ini tentang hudnah ini. Ini menarik. Bentar. Wah, I'll put it up tomorrow. Netanyahu, I'm inside his head. He's very. Secara video ya, Ustaz ya? Very upset with my use of the word protectorate or client state or vassal state. He says that they're not, and they're a free partner, but
people over there talking to Qatar, which is the Muslim Brotherhood, and Erdogan, who's going to be the security force in Gaza, and the United States team of Jared and Witkoff and Marco, Senator Secretary of State's over there, and the Vice President and others are dealing directly with the new it's a Palestinian state. I hope the evangelicals are writing this down. I hope the Israel First and Tel Aviv Levant. I take your number 2 person and write that down. That's a proto-Palestinian state. And Marco went over there today and just said, hey, there is no further development of the West Bank, and the West Bank's not going to be annexed by Israel, full stop. And we don't care what the Knesset says. Because the Knesset tried to embarrass JD the other day and voted, to do it. People are not listening, and they need to listen. The Israel First crowd and the evangelicals that back the Israel First crowd, you guys brought this on. Oh, Bannon's so hard, he's so tough, he's so mean. Well, I'm just giving you the facts the way they is. This greater Israel project of Netanyahu blew up in his face by the president of these United States. And now you got what you got. And, they're saying, hey, Hamas is a minor player here. Erdogan, the Egyptians, the UAE, the Saudis, the people who are going to provide the troops, Qatar, are going to be writing big checks. And look, I got no love lost for Qatar. I think Qatar is the railhead of the Muslim Brotherhood. But hey, I'm just some schmendrick yelling into a microphone. But we got a problem over there. And part of the problem is there's many people that don't look. President Trump has a vision of how this is going to work. Jared Kushner did the Abraham Accords. It's kind of more of a business deal and diplomatic deal. His work to date, that's kind of the template. And the president's saying, hey, here's what we're going to do. So if you want to go do it on your own, then do it on your own. When I say do it on your own, no money, no arms, no nothing. If you're going to do it, Israel First crowd and the Greater Israel Project, which is, I believe, destroyed Israel. And this is why now you have to go to a 3-state solution. And one of those states has to be, wait for it, the Christian state of Jerusalem. We need a Christian state in the Holy Land. You just need it. Make sure 20, 25 years, 30 years from now, everything's kind of sorted. Because you got the Muslims are going to have their deal, and they got it. You got 2 million Palestinians. You got Qatar writing tens or hundreds of billions of dollars of checks for redevelopment. You got Turkey as security guarantee. Netanyahu said when JD was there, well, I got to think about Turkey. Maybe they do, maybe they don't. Yeah, call this guy named Trump at 1600 Pennsylvania Avenue. Put a call into him. Get his thoughts on that. Erdogan is the head of the security force with Egyptian troops and UAE troops and maybe Saudi troops. We've unwound in 2 months what has been in place 100 years ago when General Allenby and Lawrence of Arabia blew up through Jerusalem to Damascus and drove the Ottoman Empire out of the Middle East, out of that part of it, and drove them out of Syria, drove them out of Israel, Palestine, drove them out of Egypt, drove them out of, I shouldn't say Egypt, the British had that, drove them out of Jordan, Transjordan, Iraq, in the Saudi Peninsula, Sinai and the Saudi Peninsula, that they have been in for, I don't know, 500 or 600 years. The Ottomans played the long game. Anyway, much more on that tomorrow. In the Ya, kira-kira apa yang bisa ditangkap dari video itu? Ya, ada yang bisa menangkap dari video itu apa? Eh, Kemarin di website di Republik Online, ya, kita menulis ya, tentang relasi antara Amerika dan Israel ini sekarang mengalami perubahan besar, ya, titik balik. Jadi Amerika betul-betul ingin menekan Israel untuk melaksanakan gencatan senjata. Ya, semua
upaya-upaya diplomatik, tekanan-tekanan dari Amerika terhadap Israel untuk apa? Untuk mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang disebut permanen itu betul-betul serius dilakukan oleh pemerintahan Trump ya. Karena ongkos biaya sosial, politik, kemudian juga militer Amerika untuk melindungi Israel itu tidak bisa seperti dulu lagi. Ya, ini cost-nya sangat tinggi dan Amerika juga sekarang menghadapi tekanan dari dalam, dari luar. Ya. Tekanan dari dalam, saya kira jelas aspirasi rakyat yang sangat kuat untuk membela Palestina dan ada apa namanya kekecewaan dan kemarahan publik ya bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh influencer di Amerika menyuarakan bahwa sudah waktunya Amerika ya berlepas diri atau berlepas tangan dari Israel dan lobi-lobi Yahudi jangan lagi membajak negara Amerika ya untuk mewujudkan hal-hal yang irasional mewujudkan karena Amerika ini kan negara rasional ya negara maju tetapi dengan melindungi Israel dengan lobi-lobi yang selama puluhan tahun itu terjadi ya jadi tidak masuk akal gitu kebijakan-kebijakannya ya antara yang menyatakan kami ini adalah negara demokrasi kemudian peduli atau melindungi hak asasi manusia itu semua menjadi apa menjadi ada ketimpangan yang sangat luar biasa ya dan itu sangat merugikan Amerika Serikat belum lagi tekanan di dalam negeri secara ekonomi ya Amerika menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa belum lagi sekarang menghadap secara politik global menghadapi tentangan ekonomi dan politik dari komunitas negara-negara BRICS ya kemudian China Rusia ini juga menjadi tantangan tersendiri yang akan terus melemahkan Amerika jadi Amerika abad ini tidak bisa lagi menjadi pemain tunggal ya menentukan segala hal di dunia Eh, dan ada dua hal peristiwa sebelum Tufanul Aqsa itu terjadi yang mengindikasikan bahwa Amerika memang secara ekonomi dan politik serta militer mulai kedodoran ya itu apa keluarnya Amerika dari Afghanistan itu jelas sekali ya kelemahan titik balik kekuatan Amerika ini setelah 20 tahun menginvasi Afghanistan dalam perang melawan terorisme yang kemudian berdampak kepada seluruh dunia Islam ya perang melawan teror itu adalah perang melawan Islam sungguhnya ingin menghancurkan Islam dengan stigma Islam agama teror ya dan tujuan yang kedua karena dia ada tujuan ganda dari perang melawan teror itu selain untuk menghancurkan Islam adalah untuk melindungi keamanan Israel ya nah jadi dengan keluarnya Amerika dari Afghanistan ya sudah selesai habis ya dia nggak bisa lagi mempertahankan narasi perang global melawan terorisme dan melawan Islam. Nah, itu sudah kedodoran. Kemudian Suriah juga berhasil keluar dari krisis ya, keluar dari krisis. Revolusi rakyat berhasil menang ya. Dan ini menjadi tambahan kekuatan bagi kondisi lapangan di Palestina. Ya, karena sangat strategis Suriah ini untuk pembebasan Baitul Maqdis.
Nah, ini yang tidak diperhitungkan oleh Amerika. Ya, di satu sisi dia tidak suka dengan rezim Bashar, tetapi di sisi lain juga ya ikut mempertahankan status quo. Karena kalau tidak ada rezim Bashar, ya, yang merupakan turunan dari bapaknya itu, maka Israel tidak akan tenang, ya, tidak akan terlindungi keamanannya karena status pada dataran tinggi Golan ini status quo itu berjalan puluhan tahun damai dan memberikan nafas keamanan bagi Israel, tidak ada ancaman dari Suriah. Nah, dengan berubahnya rezim penguasa politik di Suriah saat ini dipegang oleh faksi Mujahidin, ya, yang memimpin revolusi rakyat Suriah, ya, ini tentu merugikan Israel. Ya, makanya setelah rezim Asad tumbang, kemudian eh, ke, kepemimpinan Suriah, ya, dikendalikan oleh Ahmad al-Shara, itu Israel langsung melakukan aksi aksi pengeboman, ya, fasilitas-fasilitas militer, angkatan udara, angkatan darat, ya, di Suriah yang merupakan fasilitas militer peninggalan Bashar Assad. Ya, jadi mereka tidak ingin, Israel tidak ingin rezim baru Suriah ini memiliki kekuatan militer, ya, yang dapat mengancam, ya, keamanan Israel itu. Nah, dua inilah sebenarnya yang menjadi penentu selain faktor-faktor yang tadi itu. Ya, maka Amerika sekarang terpaksa, ya, 2 tahun terakhir, ya, tetap mendukung genosida yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza ini memang eh, adalah kekuatan terakhir mereka untuk apa namanya, untuk melakukan hal-hal yang irasional gitu. Nah, setelah desakan publik yang begitu luar biasa, ya, baik di dalam Amerika maupun internasional, suara masyarakat dunia yang menuntut penghentian perang, ya, pengakuan terhadap Palestina, dukungan terhadap Palestina merdeka, berdaulat ini, belum lagi tekanan gempuran dari apa China, Rusia dan sebagainya. Nah, ini membuat Amerika harus merumuskan ulang strategi politik dan militernya. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang. Ketika Amerika mengusulkan poin-poin perdamaian, ya, menghendaki perdamaian permanen yang bisa disebut sebagai gencatan senjata, ya, dan Amerika bersiap untuk menghadapi kemungkinan front lain yang lebih luas, ya. Nampaknya Amerika ingin merangkul dunia Islam dan memang nyata kan, ya, melibatkan dalam gencatan senjata ini Amerika itu melibatkan mulai pertama kalinya itu melibatkan kekuatan dunia Islam, ya, yang selama ini tidak pernah terkait dengan upaya normalisasi politik dengan Israel. Ya, kalau dulu kan itu hanya Mesir yang dilibatkan, karena Mesir mau membuka hubungan diplomatik, ya, normalisasi sejak tahun 79 pasca Camp David itu. Eh, maka sekarang situasi sudah berubah, ya. Qatar, Turki, ya, sangat menentukan sebagai pemain di kawasan regional, ya, eh, eh, karena itulah sekarang ini bisa kita sebut sebagai bagian dari implementasi, ya, atau perwujudan dari nubuah Rasulullah SAW tentang apa yang disebut dengan Al-Hudna Al-Kubra, yaitu gencatan senjata besar antara kaum muslimin dan bangsa Romawi, ya,
yang akan mendahului terjadinya perang akhir zaman, ya, yang disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubra, ya. Nah, ini aliansinya jadi berubah, aliansi global ini. Kenapa? Karena antara kekuatan timur dan barat, Islam dan barat, itu kan kelihatan selama berabad-abad itu, sejak era Ottoman, ya kan, itu kan konfrontasi antara timur dan barat itu. Sebelum kita mengenal istilah timur dan barat dalam konteks modern sekarang, termasuk itu mencakup Cina, Rusia, sebelumnya itu timur dan barat konflik itu ya Islam dengan Romawi, ya, Islam dengan apa namanya, eh, Eropa, ya, dengan dunia Kristen, ya, dan dunia Katolik dalam apa perang-perang besar gitu ya. Di zaman Ottoman juga begitu, ya. Mulai dari perang salib sampai kekuasaan Ottoman, ya, itu perebutan pengaruh global itu antara Islam, antara kerajaan Islam diwakili oleh Ottoman dengan kerajaan Katolik di Eropa, terutama Portugis, kemudian Spanyol, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang aliansi itu berubah, ya, karena kepentingannya tumpang tindih, ya. Nah, oleh sebab itu eh, kita perhatikan bagaimana hadis Nabi SAW tentang hudnah ini atau gencatan senjata ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, kemudian Ibnu Majah, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dinyatakan tusalihuna rum sulhan aminan, ya. Dan ini ketika Nabi menyampaikan ini tentu untuk konteks akhir zaman, so di zaman Rasulullah sampai terus di masa sahabat, terus di masa-masa berikutnya nggak pernah cocok, ya, hadis ini dengan kondisi geopolitik global umat Islam pada waktu itu. Nah, di setiap periode ini, ya. Nah, ini eh, baru sekarang ini kita melihat kecocokannya gitu ya. Tusalihuna rum sulhan aminah. Kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi dengan perdamaian yang aman. Wa taghzuna antum wahum aduwan min waraihim. Ya, kalian apa namanya, bersama-sama dengan mereka, ya, jadi bersatu, beraliansi, ya, eh, bersekutu, ya, kira-kira begitu. Itu sama-sama memerangi musuh, ya, dari belakang kalian. Karena musuh ini itu pihak ketiga, kita bisa mengatakan, jadi pihak pertamanya umat Islam, pihak keduanya adalah Rom, ya, pihak ketiganya ini pihak lain. Nabi nggak menyebutkan golongan apa, bangsa apa ini. Tapi yang jelas dari pemahaman kita terhadap istilah ini, konteksnya adalah bahwa pihak ketiga ini sama-sama ingin menghancurkan umat Islam dan Romawi. Siapakah itu? Kita bisa, mungkin kita baru bisa menebak-nebak, gitu kan. Tapi walau alam, ya, ini semua bisa terjadi, ya. Sementara kita ingin melemahkan Amerika dengan menggunakan, kenapa Amerika itu adalah sebut representasi bangsa Rom? Ya karena mereka asal muasalnya semua dari apa? Dari bangsa Romawi. Yang disebut dengan dunia Kristen juga kan, Kristen itu menjadi sebuah agama yang mengglobal, ya, itu kan berkat kekuasaan Romawi, ya. Jadi yang disebut dengan Rom ini adalah istilah bukan hanya etnis, ya, bukan hanya kesukuan tertentu, tetapi dia juga melintasi dimensi dimensi teologis, ya,
melampaui dimensi kesukuan hanya untuk suku Romawi saja, tapi juga untuk seluruh Eropa dan representasi Barat, ya, yang disebut dengan Anglo-Saxon civilization, yaitu mencakup Kristen dan Yahudi. Itu yang disebut dengan bangsa Rom itu, ya. Nah, eh, tiga pihak ini ya kita tahu sekarang ada di mana. Ya, masing-masing pihak, dunia Islam, ya, dunia Barat, dengan bisa jadi juga mereka adalah yang menjadi bagian dari apa, Timur, ya, karena kan ada Barat, ada Timur, nah, dan Islam. Nah, kita ini sering menganggap bahwa dunia Islam ini adalah bagian dari dunia Timur, kan? Kita mungkin menganggapnya begitu, tapi sebenarnya tidak. Islam itu dalam Al-Quran, ya, umat Islam itu tidak disebut sebagai apa, dia itu adalah Timur atau Barat atau Timur Tengah, enggak. Umat Islam itu adalah entitas yang tersendiri karena dia bersifat universal. Umat Islam ada di seluruh pelosok dunia. Umat Islam ada di Barat, umat Islam ada di Timur, umat Islam ada di Utara, umat Islam ada di Selatan. Jadi yang disebut dengan dunia Islam itu tidak bisa dikatakan dia sebagai representasi Timur. Ya, dia ada di mana-mana. Dia ada di tengah, umatan wasaton. Nah, kalau dunia Barat itu adalah representasi bangsa Romawi, ya, Eropa, Amerika dengan ciri khasnya Anglo-Saxon, ya, kemudian Judaism dan Christianity, ya, itulah yang bentuk peradaban Barat yang disebut zaman klasik dan zaman sekarang, ya, modern, itulah batasannya Barat itu. Nah, dunia Islam itu bukan Timur, ya, yang disebut dengan peradaban Timur ini adalah, ya, yang bisa jadi itu adalah China dan Rusia karena posisinya memang ada di sebelah timur dari dunia Barat, gitu. Nah, selama ini umat Islam kan berharap atau mengandalkan apa, poros timur ini untuk melemahkan Barat, kan. Dan mereka kan beradu, mereka ini berkontestasi, ya, mereka ini bersaing, apa namanya, apa, rebutan pengaruh, ya, kira-kira begitu. Ya, siapa yang ingin yang bisa menjadi pemimpin dunia, ya, yang mendominasi dunia. Nah, itu mereka ini kan tiga ini yang bersaing. Nah, dunia Barat yang diwakili oleh Amerika dan Eropa, ya, karena mereka nenek moyangnya satu, ya. Amerika itu kan penduduknya sekarang ini dari Eropa semua, dari Inggris, dari macam-macam, ya. Yahudi yang Amerika itu pindahan dari Rusia. Nah, tapi kan dia definisi peradabannya itu kan lebih ke barat, ya. Nah, Rusia ini kan apa, Kristennya Kristen Ortodoks, ya. Sama Cina ini yang apa namanya, ateistik, ya. Nah, kalau selama ini umat Islam atau dunia Islam itu mengandalkan China dan Rusia untuk melemahkan Barat, dan sekarang kan terbukti, ya, negara-negara Islam selain juga menjaga aliansinya dengan Barat, tapi juga mulai masuk kemana? Ke BRICS, mulai masuk pada aliansi negara Timur, ya, seperti Saudi, Mesir, Emirat Arab, Indonesia, Turki, itu masuk blok BRICS juga, gitu, ya. Jadi umat Islam ini ditarik oleh dua kekuatan, baik kekuatan tradisional yang menjadi sekutu tradisional itu Barat, dan juga sekarang masuk ke blok Timur, gitu. Nah, pada masa-masa tertentu, ya, seperti digambarkan dalam hadis ini, eh, nanti akan muncul, ya, peristiwa-peristiwa besar di mana pihak ketiga ini itu dia apa namanya, akan memerangi atau berencana untuk memerangi baik dunia Islam maupun dunia Barat.
Nah, disinilah kepentingan itu bersatu ya antara dunia Islam dengan yang disebut dengan bangsa Romawi itu, peradaban Barat itu ya. Nah, maka kata Nabi SAW, ketika kalian itu bersama mereka, ya, bangsa Rom ini yang sebelumnya bermusuhan gitu kan, itu akan menghadapi musuh bersama. Fataslamun, maka kalian akan selamat, menang. Watagnamun, ya, akan peroleh harta rampasan perang. Tsumma tanziluna, ya, bimarajid di talulin, fayaqumu rajulun minar rum, fayarfa'us saliba. Ya. Setelah itu kalian berkemah di padang yang berumput, marad zitulul. Lalu terjadilah peristiwa pengkhianatan. Fayarfa'u fayaqumu rajulun minar rum, fayarfa'us salib. Lalu ada seorang laki-laki dari bangsa Romawi yang tadinya ya sudah berhasil mengalahkan musuh ketiga atau pihak ketiga ya, yang kita tafsirkan ya, Allah alam bisawab, kita tafsirkan sebagai blok timur ya, yang sekarang jadi kekuatan raksasa dunia juga setelah berhasil mengalahkan mereka. Lalu kemudian ada pengkhianatan dari bangsa Romawi. Kan yang menang itu kan bersama-sama umat Islam dengan Romawi kan menghadapi pihak ketiga itu. Tapi salah seorang dari bangsa Romawi ini, mereka akan mengangkat salib dan berkata, ala ghalabas salib. Ya, salib telah menang. Nah, maka itu kemudian Nabi SAW apa? Menyebutkan fayaqumu ilaihi rajulun minal muslimin fayaqtulahu. Fa'inda dzalika taghdirur rum wa takunul malahim. Maka seorang muslim mendatanginya dan membunuh ya bangsa Romawi yang mengangkat salib itu. Saat itulah bangsa Romawi mengkhianati perjanjian dan terjadilah perperangan besar. Nah, jadi yang tersisa nanti tinggal dua kekuatan, ya, Islam dengan Barat. Ya, itulah akan terjadi disebut dengan malhamah. Ya. Nah, jadi sebelum terjadi malhamah itu kita melihat ada hudnah, ya, tusalihun. Nah, apakah itu masa itu terjadi sekarang? Bisa jadi. Ya, jadi makna bangsa Roma ini adalah Ar-Rum yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bukan lagi bermakna kekaisaran Romawi kuno, ya, melainkan bangsa-bangsa Eropa Nasrani yang mewarisi agama dan peradaban Romawi, yaitu peradaban Barat modern. Dan perdamaian yang aman ini yang bagaimana? Yaitu masa-masa gencatan senjata sementara antara umat Islam dan kekuatan Barat, itu yang dibangun atas kepentingan bersama melawan musuh ketiga. Nah, koalisi ini itu tidak didasari oleh iman. Jadi hanya untuk kepentingan apa? Taktis, kepentingan motif politik dan militer, termasuk juga mungkin motif ekonomi untuk mengamankan investasi atau minyak dunia di Timur Tengah dan kawasan. Ya bisa jadi. Jadi eh, itu bukan dilandasi oleh iman. Nanti yang betul-betul muncul keimanan itu ketika nanti perang tinggal sisa antara Islam dengan Barat atau Islam dengan peradaban Romawi. Ya, ketika Timur sudah hancur. Ya. Nah, setelah persekutuan ini, umat Islam dan Barat akan menemui musuh ketiga. Dan mereka berdua meraih kemenangan besar, mendapatkan rampasan perang. Ya, ini keterangannya ya, penjelasan dari hadis tadi itu. Nah, setelah itu seorang pemimpin Nasir mengangkat salib berseru saat menang seperti tadi. Nah, setelah itu bangsa Romawi mengkhianati perjanjian, lalu dimulailah Malhamah Al-Kubra. Nah, ini adalah fitnah terbesar menjelang munculnya Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal. Jadi, prosesnya itu, ya ini dulu. Ada gencatan senjata besar, ada lalu kemudian kemenangan atas Timur, ya, Blok Timur, kemudian mendapatkan kemenangan, kemudian terjadi pengkhianatan Romawi, lalu kemudian perang tersisa antara Islam dengan kekuatan Islam dengan Barat Romawi. Baru setelah kemenangan dalam Malhamah Kubra itu, barulah munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, gitu ya.
Jadi urut-urutan peristiwa akhir zaman ini, menurut hadis Nabi, dia itu diawali dengan apa? Hunnah, ya, gencatan senjata sementara antara Muslim dan Barat. Kemudian muncullah aliansi militer yang aneh, ya, yang tadinya bermusuhan dunia Islam dengan Barat ini, ya, sebenarnya umat Islam tuh nggak memusuhi Barat dalam pengertian apa? Kita melawan dominasi Barat itu karena apa? Semata-mata ingin mempertahankan diri kan? Ya, yang memusuhi Islam, yang memusuhi itu ya Barat, memusuhi Islam. Kalau Islam nggak memusuhi Barat, karena kita tidak memandang Barat dan Timur itu sebagai penghalang kita untuk bekerja sama atau kita berdakwah. Kita berdakwah kepada Timur, kepada Barat. Ya, karena Islamnya agama dakwah, agama rahmatan lil alamin. Tidak ada tidak ada kita memusuhi suatu peradaban hanya karena semata-mata dia berbeda agama dengan kita. Enggak. Tapi karena kita dimusuhi, ya maka kita harus apa? Ya, melawan dominasi itu, gitu kan. Kita harus eh, kita tidak memulai peperangan, tapi ya mereka yang memulai peperangan, maka kita harus mempertahankan diri dan menjaga identitas Islam kita, gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan aliansi itu. Lalu kemudian masing-masing ya karena berbeda kepentingan, tapi harus menghadapi musuh besar, musuh ketiga yang mengancam dunia. Mereka mengancam umat Islam dan mengancam Barat juga. Nah, maka terjadilah nanti aliansi militer seperti ini. Ini pasti terjadi nih. Kemudian maka kekuatan koalisi Islam dan Barat ini berhasil menang, ya, mendapat kerampasan perang, lalu kemudian disusul dengan pengkhianatan Barat, ya, dengan cara mereka mengangkat salib. Nah, nanti narasinya bagaimana kira-kira nanti kita akan lihat di lapangan. Ini karena belum terjadi kan. Nah, disinilah muncul ya muncul warna ideologis ketika mereka mengklaim bahwa kemenangan ini karena apa? Karena faktor salibisme. Nah, ini yang tidak diterima oleh umat Islam. Karena kemenangan itu datang dari Allah. Maka disitulah muncul Malhamah Kubro, perang dahsyat. Lalu setelah itu, ya, ketika Malhamah Kubro terjadi, Imam Mahdi muncul, ya, memimpin kaum muslimin menuju kemenangan. Nah, pada saat di akhir Malhamah Kubro itu, nah, seperti dalam hadis lain, Nabi mengatakan bahwa Konstantinopel ini akan jatuh ke tangan musuh. Ya, Konstantinopel itu. Nah, baru kemudian dia akan dibebaskan, tapi tidak lama dijajah oleh musuh. Ya, Konstantinopel ini yang sekarang Istanbul itu. Ya, jadi Istanbul ini atau Konstantinopel ini jatuh dua kali. Ya, pertama dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang sudah terjadi, dan di akhir zaman, ya, Istanbul itu atau Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan musuh dalam Malhamah Kubro, ya, sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi itu. Nah, dia akan kembali direbut oleh umat Islam tanpa peperangan, ya, dipimpin oleh Imam Mahdi hanya dengan cara apa? Ya, ini aneh, ya, unik gitu, yaitu hanya dengan takbir dan zikir, ya. Konstantinopel itu berhasil roboh dan direbut kembali oleh umat Islam. Ya, jadi kekuatan takbir dan zikirnya umat Islam, ya, yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya, nah, maka baru setelah itu muncullah setelah berhasil akhir dari Malhamah Kubro itu adalah kembalinya Konstantinopel ke pangkuan kaum muslimin. Ya, maka masih ada lagi fitnah. Jadi akan terus berterusan ini fitnah ini. Dengan apa? Setelah berhasil umat Islam memenangkan Malhamah Kubro, muncullah Dajjal. Ya, Dajjal ini muncul, ya, membuat fitnah, ya. Nah, jadi fitnah Dajjal itu kemarin kita sudah bahas, ya, udah berapa bulan yang lalu itu. Nah, dengan kita bahas juga surat Al-Kahfi dan sebagainya. Nah, fitnah Dajjal itu nanti munculnya setelah ini semua terjadi. Malhamah Kubro, Hunnah Kubro, muncul Imam Mahdi, penang Konstantinopel. Nah, keluarnya Dajjal inilah yang kemudian membawa fitnah besar, ya,
Dajjal ini nanti keluar akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan, ya, akan mengguncang dunia, ya. Tapi kemudian dihadapi dengan keteguhan iman oleh kaum muslimin. Sampai kemudian Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal. Ya, Nabi Isa turun di mana? Di Menara Putih di pintu gerbang Damaskus sebelah timur, dan Nabi Isa akan mengejar Dajjal ini sampai ke Syria, sampai ke Palestina, ya, di gerbang suatu kota di Palestina yang nama Lut, ya, kota Lut di situ. Nah, inilah gambaran perang akbar di akhir zaman, ya, yang dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi perang besar antara kaum muslimin dan Romawi, dan kaum muslimin akan mundur ke markas besar mereka di Damaskus. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Inilah perang sangat dahsyat, korban luar biasa, ya, dan disebutkan dari setiap 100 orang itu korbannya 99 yang tewas. Artinya jadi kalau ini di rasio apa, dibagi apa, itu 9/10. Jadi kalau ada 10, ya, dari kedua pasukan ini yang berhadapan-hadapan, maka 9 dari 10 itu mati. Berarti kan dahsyat sekali. Jadi yang tersisa itu sangat sedikit sekali. Sebagian orang menyebut bahwa pertemuan itu akan kembali menggunakan pedang dan kuda. Jadi pedang nanti di akhir zaman itu jadi udah nggak pakai pesawat tempur lagi, ya, atau tank lagi dan sebagainya. Kenapa? Hancur peradaban modern itu, ya, sudah habis-habisan. Ya, teknologi semua saling menghancurkan. Bisa jadi nanti pakai perang nuklir, ya, karena sekarang kan, karena nuklir itu kan nanti sifatnya menghancurkan itu, ya. Semua arsenal militer masing-masing negara itu saling menghancurkan dengan kekuatan nuklir, sehingga teknologinya pun dihancurkan, basisnya dihancurkan. Maka yang tersisa, ya, manusia nanti di akhir zaman itu akan kembali berperang secara tradisional, menggunakan alat peperangan yang seadanya, yaitu pedang dan kuda sebagai kendaraan. Itu. Lalu muncullah Imam Mahdi dan kemenangan besar, ya, di tengah Malhamah Kubra ini, seorang keturunan dari baginda Rasulullah SAW akan dibaiat di Ka'bah. Ya, beliau ini akan memimpin sisa umat Islam menuju kemenangan besar, lalu menaklukkan Konstantinopel bukan dengan perang, melainkan dengan zikir dan takbir. Ya, itu. Nah, salah satu hadisnya yang biasa kita, jadi hadis Nabi tentang pemimpin terbaik dan pasukan terbaik itu, penaklukan Konstantinopel memang bisa ditafsirkan dua atau bisa mungkin juga lebih gitu. Nah, ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan itu, beliau juga pemimpin terbaik. Nah, hadis itu juga bisa dibawa juga dalam konteks akhir zaman. Nanti pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel di akhir zaman itu juga pemimpin terbaik. Itulah Imam Mahdi gitu ya. Nah, setelah kemenangan ini, penaklukan Konstantinopel dalam Malhamah Kubra, apa namanya, umat Islam menikmati masa-masa keadilan dan kedamaian hingga muncul Dajjal. Nah, Dajjal ini mau merusak kedamaiannya umat Islam, mau merusak dunia lagi setelah dunia ini dipimpin oleh keadilan dan kedamaian oleh Imam Mahdi, maka datang Dajjal yang ingin merusuh, ingin bikin rusuh lagi, hancur-hancuran lagi, ya. Maka dibuatlah fitnah Dajjal itu. Lalu kemudian Allah kirimkan, ya, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi, ya, untuk bertugas apa? Memenangkan Islam dan kaum muslimin dan untuk membunuh Dajjal, seperti itu, ya.
Nah, apa hikmah dari semua pernyataan-pernyataan dari Nabi SAW ini? Ini hikmahnya adalah bahwa menggambarkan bagaimana hubungan antar bangsa, realitas politik dunia ini. Ya. Nah, itu tidak hanya berdasarkan agama, tapi juga pada kepentingan. Dan memang diakui oleh Nabi SAW bahwa dalam politik itu tidak tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi. Ya, itu terbukti kan. Dalam aliansi-aliansi di akhir zaman itu tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi. Ya, musuh abadi yang kita kira itu adalah Barat ternyata bisa jadi teman untuk menghadapi musuh bersama. Teman yang selama ini bisa kita andalkan untuk melemahkan Barat ya seperti Cina dan Rusia bisa jadi suatu saat akan menjadi musuh. Jadi aliansi-aliansi ini menunjukkan bahwa realitas politik dunia itu tidak berjalan linier ya. Ada kepentingan-kepentingan dan Islam itulah yang kemudian pada masanya pada waktu tertentu dia akan menentukan garis batas antara iman dan kufur. Ya, setelah aliansi-aliansi itu kemudian yang merongrong itu bisa disingkirkan, gitu ya. Nah, umat Islam ini harus cerdas, tidak boleh tertipu dengan slogan-slogan kedamaian ya yang palsu, juga tidak larut dalam aliansi-aliansi ya yang menutup adanya permusuhan di tingkat-tingkat strategis itu. Kemudian juga menunjukkan apa hikmah kemenangan itu didapat bukan karena jumlahnya besar ya. Dalam hadis disebutkan sepertiga pasukan Muslim akan gugur, sepertiga lagi akan lari, sepertiga lagi menang, dan mereka inilah yang tidak akan diuji lagi hingga hari kiamat. Sunatullahnya dalam sejarah, semua perubahan ya global ya yang disebabkan kekacauan, krisis dan perubahan-perubahan aliansi adalah bagian dari skenario Allah ya untuk menyiapkan dunia ini menuju tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Kemudian peristiwa-peristiwa itu hikmahnya adalah ingin menegaskan bahwa Islam ini akan tetap tegak, nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dikubur. Menghadapi Barat, Islam tetap tegak. Menghadapi Timur, Islam tetap tegak. Di akhir zaman, ya menghadapi konspirasi Barat juga kita menang. Ya. Jadi Islam tetap tegak karena dia dijaga oleh Allah Taala. Apalagi ada Taifah Mansurah, Taifah sekelompok kecil yang berpegang pada kebenaran. La tazalu taifatu min ummati 'alal haqqi zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa. Qila ainahum ya Rasulullah wa fi baitul maqdis wa kana fi baitul maqdis. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Nah, kemudian iman itu adalah pelita di tengah-tengah fitnah. Nah, nubuat ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi justru untuk menyiapkan diri kita agar umat ini sadar, memperkuat imannya, ilmunya, kesadarannya, dan kembali kepada Allah dengan hati yang teguh. Ya, maka eh, kita harus persiapkan diri, ya, menjaga keimanan, ya, apa namanya, ujian-ujian di akhir zaman semakin berat, jangan sampai kita salah dalam memilih kubu. Karena sekarang saja itu sudah terbukti, sudah ada dua kubu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu. Ya, ya ketika menyebut masa-masa di akhir zaman ini, itu hanya tersisa dua kubu. Yaitu Fustot ketika sekarang membahas tentang hadis apa? Fitnah ahlas, ya. Fitnah apa namanya? Duhaima. Kemudian fitnah Sarro ya. Nah, itu kan di ujungnya itu
yang menandai era sebelum Malhamah Kubro itu peralihan dari masa Mulkan Jabrian kepada apa namanya kepada masa akhir zaman. Nah, itu kan Nabi menyebutkan Muslim itu akan terpisah, akan diseleksi oleh Allah menjadi dua golongan. Pertama adalah fustatu iman, la nifaqa fihi. Yang kedua adalah fustatun nifaq, la imana fihi. Ya, fustat itu garis batas. Ya, kubu pertahanan. Keimanan yang tidak ada kemunafikan di dalamnya, atau yang kedua Anda masuk dalam kubu pertahanan yang kedua, yaitu fustat munafik. Ya, kubu pertahanannya kaum munafik yang di dalamnya tidak ada sama sekali keimanan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz Fahmi Salim yang sudah memberikan sebuah ulasan yang sangat komprehensif ya tentang bagaimana fase-fase di akhir zaman ini yang tentu mungkin kalau kita tidak bisa mengalami karena faktor usia yang tidak mungkin sampai, tapi generasi yang akan datang, generasi dari anak cucu kita tentu yang akan mengalami, dan mari kita sama-sama siapkan jadi generasi yang siap tadi berada dalam persatuan iman ya, orang yang berada dalam garis keimanan yang tidak ada kemunafikan di dalam garis keimanan itu. Silakan jemaah, kita masih ada waktu sekitar 15 menit untuk bertanya, untuk perdalam beberapa hal penting yang tadi dibahas oleh Ustaz Fahmi Salim. Dan sambil menunggu jamaah yang ingin bertanya, saya ingin memastikan tentang musuh bersama nih, Ustaz. Apakah yang dimaksud itu Yahudi, Ustaz ya? Maksudnya musuh bersama gimana? Yang apa, antara ketika ada aliansi antara Islam dan Barat gitu ya, kemudian melawan musuh yang ketiga ini, apakah yang digambarkan Oh, karena tidak disebutkan secara detail oleh Rasulullah SAW? oh, ya. Kalau melihat urutannya, kronologinya itu tidak bukan Yahudi. Jadi kelompok yang ketiga menjadi musuh bersama, kemudian mengubah peta aliansi. Dunia Islam itu masuk aliansi dengan Romawi itu adalah menghadapi eh, Timur ya, menghadapi kekuatan bangsa Timur. Timur ini adalah Rusia dan China. Hmm. Kalau kita lihat penampakan sekarang ya, yang menantang Barat ini kan China dan Rusia. Hmm. Ya, mereka ingin menggantikan dominasi Barat. Ya, mereka ingin menggantikan dominasi Barat dengan segala kekuatan yang mereka bangun, kan? Militernya, ekonominya, semua mereka kerahkan untuk menyalip dominasi Amerika. Dan ketika terjadi apa, dunia Barat dan Timur ini mereka rebutan pengaruh, ingin mengendalikan dunia, pasti harus ada perang. Itu nggak mungkin nggak ada perang. Karena untuk menggeser siapa penguasa dunia dari penguasa lama ke penguasa baru, semua pasti melalui perang kan. Hmm. Ya, tidak ada penguasa lama mau digeser ya dengan damai, itu nggak ada. Ya, contoh, contoh kecil ya masalah-masalah politik ya. Zaman dulu itu kalau ingin menggeser raja lama ya harus dengan kudeta, harus dengan perang dan lain sebagainya. Nah, dalam tatanan dunia global juga begitu. Ya, ketika PBB tidak sebagai sistem internasional tidak bisa diharapkan untuk mengendalikan arah permainan itu dengan Hmm. damai, ya masing-masing kekeh dengan egonya dan kepentingannya masing-masing. Amerika ya di Dewan Keamanan PBB sangat powerful. Nah, Cina dan Rusia kan juga tidak suka. Ya, sementara Inggris, Prancis itu kan berada di pihak Amerika, katakanlah begitu, karena dia sama-sama aliansi Barat. Nah, aliansi Timur ini itu fakta. Dewan Keamanan PBB ini kan diisi oleh
aliansi Barat dan Timur. Tidak ada perwakilan Islam di situ. Hmm. Nggak ada perwakilan Islam. Ya, jadi dua aliansi Timur, Rusia dan Cina, anggota Dewan PBB, dan tiga anggota Dewan Keamanan itu aliansi Barat. Nah, mereka ini kan berseteru, ya, ingin menjadi pemimpin dunia. Nah, rebutan pengaruh itu untuk menggesernya itu pasti dengan cara perang. Nah, itulah perang dunia, mungkin perang dunia ketiga itu yang dimaksud adalah ya dalam hadis ini ketika Hmm. terjadi apa namanya Malhamah Kubro itu ada aliansi Barat dengan dunia Islam menghadapi kekuatan Timur. Hmm. Nah, Jadi setelah itu dimenangkan oleh kubu Islam dan Barat, nah maka terjadi pengkhianatan seolah-olah ya Barat inilah dengan salibnya yang mengatakan mengklaim kamilah yang membawa kemenangan kunci. Ya, tapi kemudian umat Islam tidak menerima itu, lalu kemudian terjadilah Malhamah Kubro ini. Ya. kalau yang dimaksud dengan kekuatan Jadi Islam Malhamah itu, Kubro ini pasca Perang Dunia Ketiga kalau hemat, kalau menurut saya itu. Nah, jadi di situ belum ada Yahudi. hmm, munculnya Nah, ketika ada karena Dajjal. Yahudi itu belum masuk dalam blok timur dan barat. Ya, nanti masuknya setelah Malhamah Kubro. Nah, munculnya Dajjal. Nah, disitulah nanti Yahudi itu akan muncul. Ya, Yahudi membonceng Dajjal. Ya, karena Yahudi ini kan minoritas ya Hmm. di dunia ini. Dia akan mencari kekuatan yang lebih besar dari segi jumlah yang bisa melindungi menjadi tameng mereka. Nah, ketika Timur nggak bisa karena lain ideologinya gitu kan. Ketika Barat juga kalah ya, akhirnya kan nggak ada yang menjadi pelindung Yahudi. Maka kalau kita baca kaitkan semua ini dengan keterangan-keterangan hadis, nah Yahudi itu nanti akan berada di pihak Dajjal ya, karena Dajjal ini memiliki kekuatan. Gitu. Dia sudah bukan blok timur, blok barat lagi Dajjal itu nanti. Hmm. Dia sendirian makhluk itu. Fitnahnya sangat besar. Nah, itulah nanti yang Yahudi ini 70.000 Yahudi dari Aswan itu akan mengikuti Dajjal. Yang akan membuat merajalela ya di muka bumi ini. Nah, lalu kemudian eh, apa namanya nanti baru eh, Yahudi itu akan dihancurkan ya dengan hancurnya Dajjal. Ya, Dajjal itu akan hancur ya, otomatis Yahudi juga akan hancur. Ya, nah, ya, dan itu kombinasi dari eh, kekuatan umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Eh, untuk ada yang mengatakan saat sebelum munculnya Imam Mahdi itu kan ada prakondisi kekhalifahan, dan ada juga yang mengatakan itu adalah prakondisi ala minhajin nubuwah gitu. Apakah tadi ada kekuatan Islam itu apakah direpresentasikan oleh satu negara atau satu kekuatan apa Ustaz? Sebelum munculnya Imam Mahdi itu? Oh, ya, Nabi tidak menyebut kekuatan Islam apa Tazuna itu Tusalihun Rum itu Nabi tidak menyebutnya dalam konteks kekhalifahan. Ya, jadi ini masih aliansi, nampaknya masih aliansi tatanan lama, ya, aliansi tatanan lama dunia Islam ya, meskipun sudah mengarah, ada muncul kesadaran tentang persatuan umat Islam, ya, sudah ada kesadaran tentang apa namanya pentingnya akidah dalam apa namanya dinamika tarik menarik kepentingan dunia global, rebutan pengaruh geopolitik dunia, sudah ada kesadaran tentang iman itu, tetapi itu belum belum kalau saya membacanya ya, menafsirkannya itu belum membentuk sebuah kekhalifahan ala minhajun nubuwah. Nah, itu khilafah ala minhajun nubuwah itunya baru muncul setelah
Imam Mahdi muncul. Hmm. Karena kan sebelum Imam Mahdi itu kan ada apa ya, peristiwa yang tadi antum singgung itu, ya, peperangan di antara dua putra khalifah, kan begitu. Jadi ketika sebelum munculnya Imam Mahdi belum ada kekhalifahan itu karena masih ada peperangan antar sesama Muslim yang Hmm. memperebutkan kekuasaan. Lalu kemudian itu berhasil diredam dan didamaikan dengan munculnya Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi itulah memimpin umat Islam, baru disebut dengan Khilafah ala minhajun nubuwah. Jadi Khilafah ala minhajun nubuwah terakhir itu ya nanti Imam Mahdi. Sebelumnya tidak ada. Itu yang saya percaya begitu, berdasarkan bacaan hadis-hadis. Ya. Baik, silakan jamaah yang masih ingin mengomentari, yang ingin bertanya, karena ini menarik sekali ya, bagaimana peta hidup eh, kita dan generasi kita yang akan datang berada dalam konstelasi persaingan ya antara kekuatan-kekuatan dunia yang tentu yang paling penting bagaimana mempersiapkan diri itu saja ya, kita dan anak-anak kita, keluarga kita untuk masuk dalam lingkaran konflik itu dan terus menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Dan pentingnya kalau menurut Ustaz apa yang harus kita lakukan Ustaz ketika ini terjadi setelah peta yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk perjalanan umat Islam, apa yang harus disiapkan oleh kita semuanya ya untuk sama-sama bisa masuk dalam tadi garis orang yang eh, tidak ada nifak di dalamnya, garis pemisah yang jelas antara garis iman dan garis nifak tadi. Ya, tentu ya umat Islam ini harus memperkuat semua apa namanya semua aspeknya. Eh, Kekuatan politik ya, kekuatan militer, kekuatan ekonomi gitu ya. Nah, di tengah ketidakpastian itu nanti kan akan muncul aliansi-aliansi seperti itu sehingga kita sudah siap untuk menghadapinya gitu. Jadi ada masa nanti ketika dunia Islam dengan Barat ini selama ini berseteru ya, berkonflik ya, itu nanti akan apa namanya ya seperti awal-awal sekarang inilah muncul tanda-tandanya kan untuk menghadapi musuh bersama ya. Tapi itu aliansi yang taktis. Bukan berarti nah ketika kita beraliansi dengan Barat, nah ini jangan sampai nanti kita umat Islam ini ya terkecoh ya, kemudian keliru memahaminya, menganggap bahwa mereka ini aliansi Barat ini benar. Ya, tidak, kita ini hanya taktis saja. Nah, maka melalui tahapan-tahapan itu ya umat Islam itu harus memiliki kekuatan akidah ya, yang tidak bisa tergeser ya, atau tidak tergantikan dengan apapun gitu. Hmm. Dan hitungan waktu sangat, kalau dilihat dari fenomenanya tidak lama lagi Ustaz ya. Ya mulai ini ke depan lah ya. Cuma kan kita nggak tahu berapa masa periodenya, kan nggak disebut berapa lama hudnahnya, lalu berapa lama malhamahnya gitu kan. Itu kan tidak disebut. Ya, Hmm. ini kembali kepada nanti realitas di lapangan. Ya, hanya ketika kita bisa mengatakan dengan keyakinan ya agak pasti ini. Ya, sekarang kita sudah masuk masa itu. Ya, karena konstelasinya sudah jelas. Ya, nah, tapi terkait kapan persisnya tahunnya terjadinya kapan, nah ya, kita nggak tahu, nggak bisa memastikan karena ini akan dinamis ya, berkembang. Tapi arahnya semua pasti akan mengikuti seperti Nabi sampaikan. Nah, itu. Jadi nggak mungkin keluar dari situ karena skenario Allah itu sudah disampaikan oleh Nabi. Ya, Allah itu kan yang mengendalikan dunia ini. Ya, mau ke arah mana itu Allah yang tentukan. Kita hanya mengikuti skenario aja ini.
Cuma kan kita membaca tanda-tanda alam, tanda-tanda indikator-indikator politik ya, geopolitik. Nah, masa itu kita sudah masuki ya. Jadi eh sirak kita umat Islam dengan Yahudi itu masih panjang ya. Hmm. Melampaui Malhamah Kubro itu bahkan sampai munculnya Dajjal dulu. Nah, barulah nanti di masa Dajjal itu. Tapi kemungkinan Palestina merdeka bisa Iya. sebelum itu. Ya, jadi tidak harus menunggu sampai Dajjal sampai apa namanya. Karena Mahdi di ya. masa-masa ini itu juga menentukan ya. Hmm. eh Palestina itu bisa. Kenapa? Karena nanti kan di situ bergeser tuh. Dalam Hmm. hadis Nabi kan Nabi tidak menyebut Yahudi akan mengikuti Dajjal dari Palestina kan? Tapi dari Isfahan ya. Iya, Isfahan itu ini Iran ya. menarik itu. Nah, Hmm. ini menurut apa? Ini dugaan saya karena Yahudi sudah tidak ada di Palestina. Hmm. Jadi Jadi markasnya udah pindah. Gitu. Jadi bisa jadi memang Palestina itu akan merdeka dan dikuasai kembali oleh umat Islam. Dengan apa? Bisa jadi ya, bisa jadi begini. Ini dugaan saya, karena memang tidak disebut juga dalam hadis Nabi. Ini dugaan saya. Bisa jadi kekuatan Barat ini ya akan apa namanya sebagai apa imbalan biasa lah kepada umat Islam mau beraliansi menghadapi Timur. Nampaknya Palestina akan dipertaruhkan oleh Barat untuk merdeka ya. saya tidak mengatakan dihadiahkan atau diberikan, tapi itu akan digadaikan oleh Amerika itu. Ya, Hmm. bisa jadi juga ya, itu akan digunakan kesempatan itu oleh kita umat Islam untuk ya mengambil mengambil alih kembali Palestina atau merebut kembali Baitul Maqdis gitu. Nah, Artinya Israel runtuh. Ada kemungkinan saja. oh ya, Hmm. sekarang untuk kemungkinan sebelum Malhamah Kubro. Hmm. Nah, karena eh, dia terpental apa dari aliansi tiga kekuatan ini, maka dia menunggu-nunggu siapa nih akan jadi apa? Siapa yang akan menjadi panglimanya Yahudi nih untuk merebut kembali atau ingin membuat kekacauan lagi di dunia. Nah, kan memang sesuai dengan kondisi Yahudi itu kan memang menunggu Mesias ya. Nah, Mesias itu ya tidaklah ada lagi yang tersisa tinggal Dajjal. Nanti, nah mereka akan menjadikan Masih Dajjal itulah sebagai penyelamat Yahudi. Ya, penyelamat Yahudi dengan mereka akan berada di belakang mendukung penuh Dajjal ini. Mereka akan menjadi pasukannya, tentaranya Dajjal untuk melemahkan dan menghancurkan umat Islam di akhir zaman. Tapi itu kan skenario Allah tidak begitu, tidak tidak akan tercapai tujuan mereka. Itu akan dihabisi oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Wallahu alam. Baik. Sudah satu lagi Ustaz. Terakhir pertanyaan dari ada yang resen tadi Bu eh, Mbak Aulia, silakan. Mbak Aulia. Ustaz, punten di jalan jadi agak ini. Apa? Kalau kan kita tahu bahwa Imam Mahdi itu mungkin sudah ditakdirkan Allah. Tapi adakah pesan-pesan untuk mungkin para perempuan atau para ibu-ibu untuk mendidik anaknya gitu? Mungkin dengan kriteria calon Imam Mahdi, walaupun mungkin enggak gitu Ustaz. Kata Nuhun. Ya. Ya, Setidaknya jadi pengikut Imam Mahdi Ustaz, ya. ya Boleh, Ustaz? kriteria mendidik anak itu ya nggak usah jauh-jauh lah. Itu di buku Wahai Anakku itu Insya Allah. ya, tulis ya. Eh, Siap-siap. Nanti kita akan bahas lagi Ustaz, insya Allah. jadi ya, itu aja. Sebab untuk kalau untuk menjadi Imam Mahdi itu bukan ranah kita. Itu Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Ya, jadi itu udah pasti Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah, namanya sama dengan nama Rasulullah, nama bapaknya sama dengan nama ayahnya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Hmm. Ya,
Nah, itu memang sudah dipersiapkan. Itu bukan rencana kita, itu sudah rencana Allah. Hanya kita nanti harus bersama-sama ya Imam Mahdi ini untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan keadilan, menegakkan kebenaran di akhir zaman. Nah itu, jadi cara mendidik anaknya ya sesuai dengan koridor Quran dan Sunnah. Ya, makasih. Baik, dan terus ikuti kajian-kajian di Majelis Keluarga Indonesia karena memang salah satu visi dan misi dari Majelis Keluarga Indonesia adalah menyiapkan generasi terbaik gitu ya. Generasi yang ya kalau atau Ipah Mansurah ini memang layak disematkan kepada para mujahidin di Gaza, maka sungguh kriteria yang mereka miliki itu sungguh kita pun bisa menanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Dan ini sebuah tantangan besar bagi kita keluarga yang terus menjadi pondasi pilar ya dalam mempersiapkan generasi terbaik, generasi yang menjadi para pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan Ustaz, Ustaz Ahmad Salim, dan insya Allah di Ya, kajian akhir zaman ini tidak hanya kita membahas fenomena politik dan tentu akan mempersiapkan juga generasi terbaik. Jadi tema-tema pendidikan juga akan insya Allah akan diulas dalam bukunya Ustaz Ahmad Salim, Wahai Anakku ya. Itu Please, Harats, I'll put it up. sudah diulas lebih detail oleh guru-guru oleh Ustaz Fahmi Salim, dan silakan untuk memesan buku-buku karya beliau bisa hubungi admin dari Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah setiap pagi kita terus menjadi orang-orang yang istiqamah hadir dalam majelis ilmu dari hari Senin sampai semasa pekan penuh. Kita di setiap pagi dibersama oleh para guru kita. Tentu ini adalah satu tujuan kita untuk persiapkan keluarga terbaik, keluarga yang sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Baik, jazakallah, alhamdulillah kita sudah menuntaskan suatu kajian yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita bagaimana fase-fase perjalanan umat Islam hingga akhir zaman, sehingga munculnya Imam Mahdi. Dan ini tentu bukan nakuti ya tentang adanya pertempuran atau perang akhir zaman ini yang memang sudah ditakdirkan kalau disebutkan dalam hadis Nabi, tapi penting bagi kita untuk mempersiapkan diri anak-anak kita, keluarga kita, generasi yang akan datang untuk menghadapi berbagai fitnah dalam menghadapi fase-fase akhir di akhir zaman ini. Dan kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan yang ingin terus mengikuti kajian-kajian Ustaz Fahmi Salim ada di linknya YouTube MKI, silakan untuk mengaksesnya dan bisa meminta linknya ke admin dari Majelis Keluarga Indonesia. Mohon maaf kalau ada khilafan. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا